Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Lisa Anggereni Zareta. Saya perwakilan dari kelompok 4. Penyelesaian siklus akuntansi. Dalam siklus akuntansi terdiri dari beberapa proses yang dimulai dengan adanya transaksi, kemudian dilakukan pencatatan dalam jurnal, dan selanjutnya dilaporkan pada laporan keuangan. Dalam penyelesaian terdiri dari 3 proses, yakni 1. Neraca lajur, 2. Jurnal penutup, 3. Jurnal balik. Kegunaan neraca lajur. Neraca lajur adalah suatu lembaran kertas yang berlajur atau berkolom yang digunakan dalam kegiatan akuntansi secara manual. Kegunaan neraca lajur untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan. Neraca lajur memuat 5 bagian pokok. Neraca saldo penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laporan perhitungan laba rugi, dan neraca. Tahap dalam menyusun neraca lajur: 1. Membuat format neraca lajur, 2. Mengisi kolom nomor akun dan nama akun beserta saldo akunnya, 3. Isi kolom jurnal penyesuaian, 4. Mengisi kolom neraca saldo setelah penyesuaian, 5. Mengisi kolom neraca saldo, 6. Mengisi kolom laporan laba rugi. Susunan laporan keuangan dari neraca lajur dibagi menjadi 3, yakni 1. Disusun laporan laba rugi dan kolom laporan laba rugi, 2. Laporan neraca dan laporan ekuitas pemilik disusun dari kolom neraca, 3. Proses Planned Adversity Agni melalui laporan laba rugi dan neraca lajur. Penyusunan jurnal penyesuaian dari neraca lajur. Neraca lajur bukan merupakan suatu jurnal dan tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk pembukuan ke buku besar. Untuk menyesuaikan akan penting dilakukan penjurnal penyesuaian dan pembukuan ke buku besar. Jurnal penyesuaian dibuat dari kolom penyelesaian di neraca lajur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husniatul Ilahiyah dari kelompok 4. Di sini saya akan membahas 5 poin. Poin pertama tentang menyusun jurnal penutup. Poin yang kedua, proses tutup buku. Poin yang ketiga, pembukuan ayat jurnal penutup. Poin keempat, menyusun neraca saldo sesudah penutupan. Poin kelima yaitu jurnal balik, sebuah tahap opsional. Dan saya akan membahas poin pertama, yakni menyusun jurnal penutup. Pada akhir periode akuntansi, saldo akun sementara ditransfer ke akun real eksternal pemilik. Modal pemilik dengan membuat ayat jurnal penutup. Jurnal penutup secara formal mengakui transfer dari laba rugi bersih dan penarikan oleh pemilik ke modal pemilik dalam suatu buku besar. Hasil dari jurnal tersebut ditunjukkan dalam laporan ekuitas pemilik. Jurnal tersebut juga menghasilkan saldo nol dalam setiap akun sementara. Akun-akun tersebut kemudian siap untuk mengakumulasi data dalam periode akuntansi berikutnya yang terpisah dari data periode sebelumnya. Ayat jurnal penutup dicatat dalam jurnal umum. Dan poin kedua tentang proses tutup buku. Pada akhir periode akuntansi, akun-akun dibuat untuk periode berikutnya. Proses ini yang disebut tutup buku. Dalam tutup buku, akun harus dibedakan menjadi akun sementara atau akun permanen dan akun permanen. Akun sementara atau akun nominal berkaitan dengan periode akuntansi yang sedang berjalan saja. Akun ini meliputi semua akun laporan laba rugi dan penarikan oleh pemilik. Sedangkan akun permanen atau akun real berkaitan dengan satu atau lebih periode akuntansi di masa mendatang. Akun ini meliputi semua akun-akun neraca termasuk modal pemilik.
akun real tidak akan mengalami penutupan, melainkan saldonya akan berlanjut ke periode akuntansi berikutnya. Dan selanjutnya adalah poin ketiga, yakni tentang pembukuan ayat jurnal penutup. Jurnal penutup adalah yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal sementara. Akibat penutupan ini, saldo akun-akun tersebut akan menjadi nol pada awal periode akuntansi. Akun yang ditutup adalah akun nominal dan akun pembantu modal. Dan poin 4 tentang menyusun neraca saldo sesudah penutupan. Langkah-langkahnya itu langkah-langkah membuat neraca saldo setelah penutupan perusahaan jasa. 1. Menuliskan nama perusahaan, judul, serta tanggal atau periode pembuatan. Membuat 4 kolom yang terdiri dari kode akun, nama akun, kolom debit, serta kolom kredit. Memasukkan akun-akun ke dalam neraca saldo berdasarkan keterangan yang terdapat pada jurnal penutup. Setelah semua ayat jurnal penutup dijurnalkan dan dibukukan, neraca saldo lain yang disebut sebagai neraca saldo sesudah penutupan disusun dari buku besar. Neraca saldo sesudah penutupan berisi daftar akun real beserta saldo-saldonya. Setelah ayat jurnal penutup dijurnalkan dan diposting ke buku besar, neraca saldo sesudah penutupan memberikan bukti bahwa penjurnalan dan pembukuan ayat jurnal penutup telah diselesaikan. Dan poin yang terakhir membahas tentang jurnal balik. Ayat jurnal pembalik dibuat pada awal periode akuntansi berikutnya. Hal ini berlawanan dengan jurnal penyesuaian yang dibuat dalam periode sebelumnya. Pembuatan ayat jurnal pembalik merupakan salah satu pilihan opsional dari prosedur pembukuan yang bukan merupakan tahap yang dibutuhkan dalam siklus akuntansi. Rangkuman siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah suatu proses penyusunan suatu laporan yang harus dipertanggungjawabkan dan diterima secara umum. Kemudian proses kembali dilanjutkan dengan adanya saldo yang ditutup dengan jurnal penutup atau sampai jurnal pembalik. Jadi saat penyusun laporan keuangan, kesalahan itu timbul karena disengaja atau tidak. Kesalahan kan itu harus dibayar agar data yang dihasilkan dan akan dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan penting dan strategis tidak keliru. Akuntansi. Akibat neraca, aktiva, sevica neraca. Akun neraca adalah apa yang dilaporkan oleh neraca. Apa yang dimaksud dengan solvensi? Apakah dasar penyusunan laporan laba rugi, artikel akuntansi dan keuangan? Artikel masalah akuntansi, artikel neraca, bentuk-bentuk neraca, cara membuat laporan neraca. Cara membuat neraca keuangan sederhana. Cara mencari modal dalam neraca saldo. Contoh laba rugi. Contoh laporan arus kas. Contoh laporan keuangan arus kas. Contoh laporan keuangan Excel. Contoh laporan keuangan lengkap. Contoh laporan keuangan perusahaan jasa. Neraca disebut juga sebagai laporan keuangan yang melaporkan aktiva, kewajiban, ekuitas pemegang saham,
perusahaan bisnis pada suatu tanggal tertentu. Laporan keuangan ini menjadikan informasi mengenai sifat dan jumlah investasi dalam sumber daya perusahaan, kewajiban kepada kreditor, dan ekuitas pemilik dalam sumber daya bersih. Dengan demikian, neraca dapat membantu meramalkan jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas di masa depan. Kegunaan neraca untuk menganalisis likuiditas, solvensi, dan fleksibilitas keuangan perusahaan. Beban dibayar di muka adalah beban yang sudah dibayarkan namun belum dicatat sebagai beban pada periode tersebut. Beban dibayar di muka ini biasanya terjadi jika perusahaan membayar biaya transaksi dari pengeluaran perusahaan untuk periode tertentu. Pendapatan yang masih akan diterima adalah pendapatan yang sudah terjadi namun karena beberapa alasan belum diakui sebagai pendapatan perusahaan. Klasifikasi internasional untuk standar adalah sistem klasifikasi internasional untuk standar teknis. Dirancang untuk mencakup setiap sektor ekonomi dan hampir setiap aktivitas manusia, di mana standar teknis dapat digunakan, dikembangkan, dan dipelihara oleh organisasi internasional untuk standarisasi. Dimaksudkan sebagai pekerjaan yang terus berlangsung dan diperbarui. Bila perlu, edisi terbaru dapat diunduh secara gratis dari situs web. Siapapun dapat mengajukan proposal untuk modifikasi atau penambahan ICS. Beban yang masih harus dibayar. Beban yang masih harus dikeluarkan atau dibayar oleh perusahaan pada akhir periode akuntansi, sehingga beban tersebut masih akan berlanjut pada periode akuntansi berikutnya. Beban yang dibayar di muka. Jurnal pembalik adalah jurnal yang dibuat untuk memperbaiki ayat jurnal penyesuaian yang berkemungkinan menimbulkan akun pada neraca saldo. Hal yang akan terjadi jika akun tidak dibalik, maka akan ada akun yang ganda pada neraca saldo. Sehingga bisa diartikan bahwa jurnal balik dibuat pada awal periode akuntansi untuk membalik ayat jurnal. Penyesuaian yang bisa menimbulkan pikiran real baru. Seorang akuntan memang dituntut untuk melakukan pekerjaan dengan teliti. Terdapat beberapa kondisi yang mungkin menyebabkan kesalahan pada proses pencatatan, seperti salah mengklasifikasikan akun atau mencatat jumlah tidak berupa material dan tidak terlalu butuh koreksi. Namun, manajemen perlu untuk membuat jurnal koreksi melalui akuntan jika terjadi kesalahan material. Penggunaan jurnal penyesuaian dan koreksi dalam akuntansi sudah sering digunakan
tetapi tidak sedikit orang yang masih bingung mengenai istilah tersebut. Kedua istilah tersebut memiliki prosedur dan arti yang berbeda. Seseorang perlu memahami teknik dasar dalam pembuatan jurnal serta prosedur debit dan kredit. Dengan begitu, mempelajari jurnal penyesuaian dan jurnal pembetulan menjadi lebih mudah. Berikut beberapa informasi lengkap mengenai jurnal koreksi dan perbedaannya dengan jurnal penyesuaian yang perlu diketahui.